Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mifdal Yusron Al-Faqih, dosen Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Baik, sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok yang termuat di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah umum atau mata kuliah dasar pengembangan kepribadian, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Antara lain, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini berfokus pada upaya memberikan pemahaman secara menyeluruh, peningkatan motivasi belajar, serta pengembangan keterampilan mahasiswa sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air. Secara terperinci, mata kuliah ini menyajikan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, identitas nasional sebagai dasar pembentuk karakter bangsa, integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi yang ada di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan demokrasi, hukum yang berkeadilan, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Terus capaian pembelajaran mata kuliah adalah kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, antara lain adalah yang pertama, memahami secara kritis tentang penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dengan sudut pandang tentang tantangan perkembangan zaman. Yang kedua, menunjukkan komitmen atas identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar menjadi warga negara yang berkarakter. Yang ketiga adalah menjelaskan konsep integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa secara logis berdasarkan data-data kontekstual yang ditemukan. Yang keempat, menganalisis konsep dan penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia dari sudut pandang dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, memahami konsep hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam mencapai penerapan sistem politik demokrasi Pancasila. Yang keenam, menganalisis permasalahan hukum serta upaya penanganannya dengan perspektif konsep ideal hukum yang berkeadilan dalam konteks mendukung gerakan anti korupsi. Yang ketujuh, memahami konsep wawasan Nusantara sebagai dasar cara pandang kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks kebermanfaatan di lingkup pergaulan dunia. Yang kedelapan, mengidentifikasi unsur pembentuk ketahanan nasional serta upaya memperkuat komitmen warga negara muda yang nasionalis. Yang kesembilan adalah sebagai puncak dari mata kuliah ini itu mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kewarganegaraan dalam konteks memperkuat keterlibatan warga negara muda pada penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 2 kali 50 menit setiap jam mata kuliah, yang terdapat 16 kali pertemuan, dan tentu di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Materi-materi pada pertemuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah: yang pertama, ada konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah mengenai identitas nasional. Yang ketiga, mengenai integrasi nasional. Yang keempat, mengenai penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Yang kelima, mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang keenam, hukum yang berkeadilan. Yang ketujuh, wawasan Nusantara. Dan yang kedelapan, ketahanan nasional, serta
yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa mata kuliah ini juga akan melaksanakan proyek kewarganegaraan. Jadi proyek kewarganegaraan ini itu berbasis team based project. Jadi mahasiswa diminta untuk mencari masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian mereka melakukan proyek untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan di dalam masyarakat, sehingga mahasiswa memiliki kepekaan sosial terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan melatih mereka untuk melaksanakan berbagai macam bentuk proyek, sehingga nanti ke depannya mereka bisa menjadi agent of change dari setiap problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan. Pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan ialah pertemuan tatap muka dan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti Sipejar, Quizizz, dan lain sebagainya. Terus metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu menggunakan metode project itu tadi yang seperti saya sudah jelaskan di atas. Selain itu juga saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga kuis. Nah, dalam penilaian yang saya lakukan terhadap proses pembelajaran mahasiswa, saya menggunakan beberapa persentase sebagai berikut. Yang pertama, soal keaktifan mahasiswa, itu saya gunakan 10%. Terus yang kedua adalah proyek kewarganegaraan 50%, yang terbagi menjadi di dalam hasil proyek, logbook, dan penilaian teman sejawat. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah ujian tengah semester 20%, dan yang keempat ujian akhir semester itu 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana kondisi proses saat saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita ketemu dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, materi kita pada pagi hari ini akan membahas tentang ketahanan nasional. Ini adalah salah satu materi yang ada di pendidikan kewarganegaraan, dan CPMK dan sub CPMK yang akan kita capai ini yaitu mengidentifikasi unsur pembentuk ketahanan nasional serta upaya memperkuat komitmen warga negara muda yang nasionalis, dan sub CPMK-nya adalah menjelaskan konsep ketahanan nasional dalam perspektif negara kesatuan Republik Indonesia. Terus ada keberadaan 8 gatra menyusun ketahanan nasional Indonesia. Jadi nanti saya akan menjelaskan, tapi menurut saya nanti kita akan lebih mudahnya untuk interaktif ya, supaya tidak kayak khutbah ya. Jadi saya menjelaskan, nanti di tengah-tengah diinterupsi atau ada yang perlu kita diskusikan, saya rasa monggo disilahkan gitu. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional ini sebenarnya teman-teman itu adalah salah satu cabang dari ilmu geografi terkait dengan politik kewilayahan, atau mungkin secara teori lebih dikenal dengan istilah geostrategi. Tapi kalau kita dalam konteks Indonesia, lalu kita membicarakan soal ketahanan nasional. Minggu lalu kita sudah menjelaskan, kita sudah berdiskusi terkait dengan wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia, lalu kita akan lengkapi dengan ketahanan nasional ini sebagai geostrategi Indonesia. Jadi kalau sesuai penjelasan yang saya kutip dari Hanita ini adalah pengertian TANAS itu adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional. Jadi ketahanan nasional ini lebih kepada bentuk imunitas sebuah bangsa. Nah, lalu yang kedua adalah pengertian konsepsi TANAS. Apa itu konsepsi TANAS? TANAS ini adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, baik holistik, komprehensif, dan integral. Jadi bangsa dan negara ini nanti akan diukur setiap tahun oleh lembaga ketahanan nasional namanya.
Kita punya lembaga ketahanan nasional yang fungsinya itu adalah mengukur imunitas kita sebagai sebuah bangsa atau mengukur ketahanan nasional kita. Ya, dari lembaga ketahanan nasional itu dari mana mengukurnya? Ya dari 8 aspek yang namanya Astagatra gitu ya. Astagatra ketahanan nasional itu sebagai alat ukur bagaimana ketahanan nasional kita itu dalam rentangan tangguh, lalu rentangan rawan sampai nanti rentan dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah pengertian dasar dari ketahanan nasional. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait dengan pengertian sederhana terkait dengan apa itu ketahanan nasional? Ada? Apa lanjut dulu? Lanjut dulu. Oke. Fungsi dari ketahanan nasional itu lalu apa? Fungsi dari ketahanan nasional itu tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah sebagai bentuk imunitas. Kalau imunitas itu tanya adalah dengan apa itu yang bisa datang dari luar dan dari dalam bangsa kita, yang disebut sebagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Misalnya tantangan adalah sesuatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan. Jadi kalau kita berbicara soal tantangan, misalnya kita sedang menghadapi bonus demografi ke depannya. Ini adalah sebuah tantangan bangsa kita, di mana usia produktif akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Artinya anak muda seperti teman-teman ini, itu lebih banyak nanti ke depannya daripada orang-orang yang sudah usia masa pensiun. Nah, itu adalah sebuah bonus, sebuah kabar gembira bagi bangsa Indonesia, tapi sekaligus sebagai tantangan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kalau tidak disiapkan, bonus demografi itu, kita akan hanya mendapatkan bonus pengangguran. Ya, kalau anak mudanya banyak, tapi tidak dipersiapkan untuk menjadi generasi yang tangguh dan siap untuk menerima segala pekerjaan di era modern ini, lalu kita leha-leha saja gitu ya, nanti kita tidak akan mendapatkan bonus demografi dalam artian positif, tapi bisa jadi itu akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi bangsa ini. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Nah, ini salah satu juga fungsi ketahanan nasional itu tadi. Terus yang kedua adalah ancaman. Nah, ancaman ini adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan dan merombak sistem kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional. Jadi misalkan ancaman ini adalah berkaitan ya nanti misalkan kita tentang cybercrime gitu ya. Kita itu adalah negara yang sebenarnya kerentanannya luar biasa dalam bentuk ancaman kejahatan dalam dunia cyber gitu ya. Kita tidak punya istilahnya provider sendiri yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia hari ini sudah terjual semua ya. Di kawasan Asia Tenggara ini yang punya provider itu pusatnya ada di Singapura. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri, apalagi kita kan tahu kemarin baru ada Bjorka misalkan ya. Data-data negara semuanya keluar gitu ya. Semuanya keluar, terus kemarin juga kita ada di Surabaya, salah satu nasabah bank swasta di Indonesia itu lalu terbobol ATM-nya dan lain sebagainya. Itu adalah kejahatan-kejahatan cyber dan itu menjadi sebuah ancaman sekarang. Kalau dulu mungkin kita berbicara soal ancaman itu hanya berbatasan secara fisik ya. Kita dengan Malaysia sering berantem dikit, yang namanya tetangga kan nggak masalah ya, berantem kayak teman-teman itu kalau sama tetangga kan gitu, gosip-gosip dikit, berantem dikit kan nggak apa-apa. Tapi hari ini ancaman terbesar kita adalah di dunia cyber itu. Ada 3 kejahatan besar di dunia cyber itu. Yang pertama adalah cybercrime itu sendiri, kejahatan cyber sendiri itu. Terus ada cyberterrorism, ya, bagaimana gerakan-gerakan ekstremis menyebarkan terorisme di media sosial dan lain sebagainya itu. Dan juga ada cyber war, perang cyber. Ya, itu juga menjadi ancaman. Terus yang ketiga adalah hambatan, di mana hambatan ini adalah yang bisa bersifat menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam sistem ketahanan nasional kita. Misalnya ada gerakan-gerakan separatis gitu. Misalkan sekarang yang paling yang paling update itu adalah kemarin pilot Susi Air ya, yang di Papua lalu disandra
Itu juga sebagai sebuah ancaman, karena kalau Papua tidak segera diselesaikan kayak Aceh dulu melalui perjanjian Helsinki, ya itu juga sebagai hambatan kedaulatan negara kita dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah gangguan luar sistem ketahanan nasional kita. Yang kaitannya yang dari Astagatra nanti yang akan saya jelaskan di bawah. Gangguan ini artinya ya gangguan gerakan ekstremis itu juga mengganggu. Makanya kemarin pemerintah ada beberapa yang lalu membubarkan organisasi ekstremis yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, biar saya nggak ngomong terus. Monggo, Mas. Ya, namanya siapa? Aditya Nanda. Ya. Terkait dengan hambatan di situ kan menghalangi tidak berkonsentrasi dari dalam ketahanan nasional. Nah, jadi pertanyaannya pada tahun 2023 ini ranking militer kita itu berada di peringkat ke-13 dunia dari 145 negara. Nah, saat ini kita belum bisa mengatasi organisasi Papua Merdeka. Nah, dalam konteks tersebut kita tuh sudah pantaskah berada di peringkat tersebut? Sedangkan dalam negara kita aja kita belum bisa menyelesaikan organisasi separatisme tersebut. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Adit. Adit. Oke, saya rasa keren pertanyaannya. Kaitannya dengan Papua. Memang kalau kita berbicara Papua, kalau pantas dan tidak pantas, saya rasa itu adalah ranking yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Saya rasa itu sebagai hak mereka ya untuk mengeluarkan ranking militer kita di mana. Tapi kita berbicara masalah Papua, memang ini adalah sebagai salah satu hambatan serius ya bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi kita berbicara soal ketahanan nasional kita gitu. Nah, menurut saya secara pribadi Papua itu memang tidak harus didekati dengan militer terus. Kalau didekati dengan militer terus, padahal kebutuhan mereka itu adalah kesejahteraan, keadilan dan lain sebagainya itu. Yang paling ketara kan 3 hal ya, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di sana itu. Nah, ketika yang didekati itu adalah militer, selalu militer, misalnya ketika ada masalah yang mendekati masalah itu adalah militer, itu yang nggak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua, karena itu nanti malah akan saling mengancam ya, apalagi di sana kan ada hutang nyawa satu dibalas dengan nyawa satu dan sebagainya itu. Geopolitik, geostrategi kita itu berbeda dengan kebanyakan bangsa yang lain. Karena apa? Karena konsep dari landasan pemikiran dari ketahanan nasional Indonesia itu bersumber salah satunya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di situ sudah dijelaskan soal bagaimana nilai-nilai internasionalisme atau pri kemanusiaan kalau di dalam Pancasila. Jadi kita lebih menjaga bangsa dan negara kita ini daripada kita ikut aktif berperang dan lain sebagainya itu, tidak untuk menguasai bangsa yang lain. Itu juga harus dipahami, karena ada beberapa negara yang kalau berbicara soal geopolitik itu dia akan berbicara soal bagaimana politik kewilayahan dia, atau berbicara geostrategi juga berbicara soal politik kewilayahan dia untuk menguasai wilayah yang lain. Sedangkan bangsa kita tidak seperti itu, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita di preambulnya sudah jelas juga kita ikut di dalam perdamaian dunia itu, bahwa setiap negara berhak atas kemerdekaannya itu. Nah, gitu mungkin jawaban saya, Mas Adit. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah skema ketahanan nasional kita. Jadi fungsi dari ketahanan nasional kita itu secara dalam ini ya, skema ini teman-teman. Jadi ketika kita berbicara soal ketahanan nasional, berarti kita berbicara soal keuletan dan ketangguhan. Negara kita itu sudah 78 tahun ya, kalau ya tahun ini 78 ya. 78 tahun merdeka, kita pernah mengalami dinamika yang luar biasa, baik Orde Lama, Orde Baru, era reformasi dan pasca reformasi. Nah, tapi setiap dinamika dan ancaman dan lain sebagainya itu ternyata bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Kita memiliki keuletan dan ketangguhan ini. Apa atau keuletan dan ketangguhan ini adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional kita. Nah, tentu kemampuan mengembangkan kekuatan nasional ini dari mana? Ya tadi, dari ketahanan nasional yang bersumber dari Astagatra. Tujuannya apa? Menolak segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, atau yang lebih dikenal dengan istilah HTHG, secara langsung maupun tidak langsung, dari dalam maupun dari luar. Itu adalah sebagai upaya mengatasi segala dinamika yang ada dari bangsa ini. Contoh,
Contohnya sebenarnya gerakan ekstremis itu sejak pasca Indonesia Merdeka sampai hari ini itu selalu muncul dan tenggelam. Selalu ada. Karena apa? Karena yaitu tadi kita mampu mengatasi segala ancaman dan tantangan, hambatan dan gangguan karena adanya keuletan dan ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa. Itu. Baik. Selanjutnya adalah Astagatra. Ini adalah alat ukur Astagatra ketahanan nasional kita yang tadi sudah saya singgung. Astagatra ketahanan nasional kita itu ada 8, dipecah jadi 2, gatra sosial dan gatra alamiah. Ya. Gatra sosial itu yang sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan gatra alamiahnya itu adalah geografi, demografi dan sumber daya alam yang bersifat statis. Nah, saya langsung ke sini. Ini adalah hubungan antar gatra dalam Astagatra ketahanan nasional. Jadi semuanya saling keterkaitan. Contoh realnya langsung. Misalnya kita berbicara soal ekonomi. Ketika gatra ekonomi itu terganggu, orang bisa mempertanyakan lagi soal gatra ideologi kita. Karena apa? Di gatra ideologi itu ada Pancasila di situ, orang mempertanyakan lagi soal Pancasila itu. Tapi kalau gatra ekonomi kita meningkat, otomatis orang akan mempercayai ideologi kita, sehingga gatra ideologi juga pasti akan meningkat. Contoh kedua, misalkan kita berbicara soal gatra politik yang berhubungan dengan gatra sosial budaya di dalam Pancagatra. Gatra politik itu pasti ketika kita pemilu 2014 sama 2019 terjadi polarisasi masyarakat yang luar biasa. Seakan-akan suku kita dibagi menjadi 2, hanya cebong dan kampret gitu ya. Kalau kamu nggak kampret ya berarti cebong, kalau kamu nggak cebong berarti ya kampret gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi, ketika itu turun, itu akan mempengaruhi gatra sosial budaya kita. Hubungan kita sebagai masyarakat ini akan terganggu. Itu contoh 2-nya. Nah, kaitannya dengan sumber daya alam, kependudukan dan geografi juga gitu. Misalkan geografi mempengaruhi sumber daya alam, mempengaruhi demografi atau kependudukan. Misalnya di Jawa dengan kondisi geografinya yang seperti ini, wilayahnya yang sangat sempit tapi masyarakatnya sangat luar biasa luas, banyak. Ya akhirnya pemerintah punya program yang namanya transmigrasi dan lain sebagainya itu ke pulau-pulau lain yang dianggap sebagai tempat yang bisa menampung bagaimana jumlah penduduk yang sangat padat di Jawa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh alat ukur yang dikeluarkan oleh Labkur TANAS, Laboratorium Alat Ukur Ketahanan Nasional kita, yang dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Ini rumusnya, dan ini adalah hasilnya rentanan 2016, 2017, 2018, 2019, dan sampai 2023 nanti di bawah. Nah, ini jelas gatra ideologi kita ada di kondisi kuning atau kurang tangguh. Nah, makanya akhirnya kemarin mungkin ini adalah sebagai salah satu dasar bagaimana pemerintah itu lalu mengeluarkan statement ingin membuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau membubarkan organisasi-organisasi ekstremis. Gitu. Nah, yang terakhir adalah mengapa lalu kita perlu memahami ketahanan nasional kita. Jadi fungsi kita memahami ketahanan nasional kita itu apa? Rakyat itu harus tahu kemana negara akan dibawa oleh pemimpin kita. Itu penting. Terus yang kedua adalah peran serta dalam pembangunan dan meluruskan yang menyimpang. Karena fungsi masyarakat itu adalah sebagai golongan penekan dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi kita bisa mengiyakan apa yang bagus dan mengkritisi apa yang tidak bagus. Sehingga yang terakhir sesuai dengan CPMK kita dan sub CPMK kita tadi adalah kita akan memiliki jiwa nasionalisme dan bela negara sebagai bentuk penguatan ketahanan nasional kita. Mungkin sampai di situ ada yang ingin bertanya. Silakan, monggo Mas. Sebelumnya sebelum perkenalkan ini saya dari Saputra izin bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk memperkuat sistem ketahanan nasional jika dikaitkan dengan unsur sosial budaya di Indonesia pada saat ini? Oke, iya. Ini penting ya, karena sosial budaya itu menurut saya adalah, saya pribadi karena saya itu
kajian saya banyak di sosial budaya ini, soal ketahanan budaya gitu. Saya rasa hari ini adalah penguatan ketahanan budaya kita itu harus sangat diperhatikan secara serius. Contohnya dalam pembentukan budi pekerti itu, apalagi sekarang itu kita di kelas bicara soal pendidikan kewarganegaraan, berbicara bagaimana menciptakan good citizen yang baik gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman pulang itu kan teman-teman lihat HP, nonton film-film Korea dan lain sebagainya, langsung teman-teman kan berubah juga gitu ya. Artinya itu akan mempengaruhi bagaimana karakter kita. Nah, maka dari itu sebenarnya kita juga punya budaya luhur kita yang sebenarnya hari ini kita bisa bahas, misalkan budaya Panji. Kita nggak kenal apa itu Panji, tidak banyak yang kenal hari ini anak-anak muda itu. Tapi kita kenal Kancil Nyolong Timun. Kita kenal cerita-cerita rakyat seperti Sangkuriang. Kita kenal cerita rakyat Bandung Bondowoso. Itu sebenarnya adalah penguatan pendidikan karakter pada zaman dulu yang harusnya hari ini juga harus dikembalikan. Contohnya seperti itu. Jadi penguatan sosial budaya hari ini itu harus berangkat dari karakter kita. Nah, karakter itu bisa dibangun dari mana? Bisa dibangun dari ketahanan budaya kita. Saya rasa gitu, Mas. Nggih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Mbak, silakan. Namanya? Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alia Nurisa. Tadi kan sudah disinggung ya Pak, selain upaya yang sudah dijelaskan bahwa masyarakat itu harus bisa memilih yang benar dan yang salah. Nah, selain itu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan nasional? Oke, terima kasih Mbak. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya dalam penguatan ketahanan nasional kita? Ya, saya rasa tadi kembali kepada pernyataan saya terkait dengan masyarakat itu adalah memiliki kedaulatan gitu. Saya rasa fungsinya masyarakat itu adalah yaitu tadi kesini peran serta dalam pembangunan dan meluruskan yang menyimpang itu tadi. Jadi kita sebagai kontrol sosial pemerintah gitu ya, supaya apa yang dikerjakan tiap 5 tahun itu ya, jangka waktu 5 tahun itu sesuai dengan Astagatra Ketahanan Nasional kita. Baik itu ideologinya harus dipikir, jangan sampai negara kita itu hanya mikir ekonomi saja tapi melupakan ideologi. Kemarin itu kan gitu ya, soal pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia itu kan perdebatannya luar biasa. Kita itu berbicara soal ideologi yang prinsip kita adalah menolak Israel, atau kita berbicara hitung-hitungan ekonomi yang tentu akan merugi gitu. Nah itu kontrol sosial masyarakat akhirnya kan bunyi di situ, Mbak. Mana nih yang lebih penting hari ini? Apakah ideologi kita atau ekonomi kita? Tapi kemarin akhirnya kan kita sudah batal ya soal Piala Dunia. Tapi hari ini kan sedang diupayakan untuk kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, di mana di Piala Dunia U17 kan Israel di dalamnya gitu. Nah, saya rasa fungsinya masyarakat itu, apalagi sekarang dunia media sosial yang luar biasa berkembang pesat ini kan, kontrolnya bisa lebih kuat gitu. Gitu Mbak, saya rasa. Oke, baik, itu ya teman-teman pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mungkin sebagai penutup bahwa ketahanan nasional itu adalah, saya simpulkan ya, ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang dimana bangsa Indonesia perlu mengukur. Ya. Ngukurnya dari mana? Dari Astagatra Ketahanan Nasional. Ada gatra sosial yang bersifat dinamis, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan juga ada gatra yang bersifat statis atau gatra alamiah, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Nah, nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi ini terkait dengan ketahanan nasional, yaitu mengidentifikasi unsur pembentuk ketahanan nasional dan juga menganalisis keberadaan 8 gatra. Nanti saya rasa kita akan berbasis kita akan membuat proyek terkait dengan ketahanan nasional kita, berangkat dari pertanyaannya Mbak ini tadi, bagaimana lalu peran masyarakat di situ. Nanti kita akan ada proyek untuk ketahanan nasional kita ini. Saya rasa itu, terima kasih, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.